Salah satu media sosial yang tidak bisa kita pungkiri rame dipakai banyak orang itu adalah Instagram. Kenapa Instagram? Well, banyak orang yang udah mulai beralih ya. Mungkin teman-teman tahu. Sekarang ini banyak orang yang nggak install Facebook, tapi install Instagram. Meskipun dua-duanya yang punya sama. Ada sebagian yang bilang bahwa, wah, Facebook itu orang yang udah zaman dulu. Yang kekinian ada di Instagram. Meskipun yang sekarang kekinian banget, orang-orang yang anak-anak generasi Z itu ada di TikTok. Tapi kita kenapa penting bahas Instagram? Karena untuk kategori produk yang kita jual, teman-teman dari Idea 3 Raksa, tim elit tentunya menjual produk untuk keluarga muda, orang yang sudah mulai bekerja. Nah, itu kebanyakan segmen itu ada di Instagram. Sebagian ada di Facebook. Makanya kita penting tahu tentang pemasaran di Instagram. Bagaimana caranya? Akan kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reko Prasetyo. Video ini agak panjang, makanya siapkan cemilan, siapkan tempat yang enak, siapkan catatan sebelum menyimak lebih lanjut. Oke, materi ini khusus buat teman-teman dari tim elit ya, tim elit, tim Idea, yang menurut saya ini materi yang cukup banyak sebenarnya, tapi perlu saya sampaikan di satu sesi pagi ini. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan knowledge dari materi pagi ini, dan nanti akan bertanya jawab di akhir kelas ya. Yang pertama, tadi saya udah jelasin kenapa perlu pakai Instagram. Ya, mau nggak mau, sadar nggak sadar, market ada di Instagram. Kita tidak bisa memaksakan, Pak Ari, saya pakai cuma Facebook, saya gaptek nih dengan Instagram, saya gaptek nih dengan apalagi yang baru keluar TikTok, saya gaptek nih dengan yang paling baru kemarin ada Clubhouse. Saya tetap aja lah jualan di tempat saya yang bisa. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Sebagai seorang penjual, kita itu mendekati market, bukan market yang menyesuaikan kita. Nah, tergantung dengan apa yang kita jual. Kalau yang kita jual adalah produk-produk untuk keluarga, kita harus tahu di mana mereka berkumpul, di mana mereka bersosialisasi. Nah, di situ kita ikut ngumpul, di situ kita ikut bersosialisasi, sehingga produk yang kita jual itu dapat dilihat, dapat diketahui, minimal itu dulu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas optimasi Instagram. Akan ada beberapa pembahasan tentang optimasi Instagram. Pembahasannya itu antara lain, kenapa Instagram, tadi udah saya bahas di awal, kemudian akun personal atau akun jualan, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang 3 skill yang perlu dikuasai. Yang keempat, kita belajar tentang 3 pilar fondasi di Instagram. Yang kelima, kita belajar tentang algoritma Instagram. Yang keenam, kita belajar tentang formula sukses di Instagram. Dan yang ketujuh, apa yang perlu kita kerjakan. Oke, lanjut. Kita mulai dari yang pertama, kenapa Instagram? Sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa Instagram itu adalah sebuah platform yang sangat populer sekarang, di mana kita perlu untuk belajar. Nah, bunda-bunda sudah ada yang punya apa belum? Pertanyaan saya. Jika belum, nah, semoga materi kali ini bisa membuat bunda-bunda mulai belajar menggunakan Instagram. Oke, kemudian yang kedua, akun personal atau akun toko. Untuk materi pada hari ini,
saya akan menjelaskan dan saya akan mensuggest bunda-bunda yang baru belajar untuk menggunakan akun personal. Wah, kenapa Pak Ari? Kenapa kita tidak langsung aja akun jualan? Sekarang saya tanya balik, kira-kira kalau untuk menjual sesuatu, itu lebih enak menjual dengan orang yang sudah kenal atau yang belum kenal? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjual sesuatu atau kita membeli sesuatu, misalnya kita sebagai konsumen ya, kita membeli sesuatu kepada orang yang kita lihat secara personal, ada orangnya, atau di akun toko. Sebenarnya dua-duanya itu berdasarkan dari trust, berdasarkan dari kepercayaan. Makanya untuk awal ini saya akan mengajarkan bunda-bunda semua membuat akun personal, membuat akun personal branding, di mana nanti kita akan membangun akun personal. Di akun personal itu kita akan menjual. Tentunya kita bisa lihat ya, akun personal itu mempunyai banyak sekali kelebihan. Pertama, followernya lebih cepat tumbuh, karena orang akan melihat, wah ini orang beneran, maka dia akan follow. Tapi kalau toko, orang tuh langsung mikir, wah jangan-jangan nanti aku dibanjiri timelineku sama produk, aku nggak suka. Karena orang di sosial media itu biasanya mencari hiburan, mencari, dia akan mencari temannya. Jarang banget orang yang sengaja pengen di Instagram itu buat, misalnya buat belajar, buat belanja. Biasanya mereka tuh motif pertamanya itu hiburan. Ketika terhibur, ketika percaya dengan kita, ketika sudah terjalin hubungan, maka proses transaksi jual beli akan lebih mudah. Oke, untuk 3 skill yang perlu dikuasai. Skill pertama itu adalah skill mengoperasikan program Instagram sendiri. Jadi kita perlu tahu cara install, cara ngepost, cara like, cara komen. Sebenarnya itu kelihatannya simple, tapi perlu kita biasakan, perlu kita pelajari. Oke, kemudian yang kedua yang perlu kita kuasai adalah bikin konten. Ya, editing. Bisa dipelajari step by step. Kita bisa foto biasa, kita bisa bikin di Canva. Saya pikir itu sebuah skill yang perlu teman-teman kuasai ya. Dan Canva itu juga mudah, bisa digunakan di laptop, bisa digunakan di handphone. Dan kemudian yang ketiga, yang perlu teman-teman kuasai adalah baca insight. Insight kayak apa Pak Ari? Nah, kalau teman-teman nanti punya Instagram personal, Instagramnya itu, saya pelan-pelan ya. Jadi, saya ulang lagi dari awal. Bikin akun Instagram personal. Setelah bikin akun Instagram, pelajari cara pakainya. Setelah pelajari cara pakainya, pelajari cara bikin kontennya. Dan yang ketiga, pelajari cara membaca insight. Apa itu insight Pak Ari? Nah, akun personal yang tadi kita ubah menjadi akun bisnis. Saya pelan-pelan ya. Akun personal yang tadi kita ubah menjadi akun bisnis. Kenapa akun bisnis? Karena dengan akun bisnis kita bisa tahu statistik berapa yang ngelihat postingan kita, dia lihat dari mana, dari home atau dari explore, jadi lebih lengkap. Jadi kita tahu nih, postingan ini bagus, postingan ini jelek. Itu aja yang perlu kita pelajari. Jadi nggak usah yang waduh nanti ribet Pak Ari. Ikutin aja dulu. Bikin akun Instagram, ubah menjadi akun bisnis. Jadi ada 3 pilihan ya. Akun personal, akun kreator. Kreator ini kayak antara bisnis dan personal. Dan yang ketiga, akun bisnis. Jadi kayak akun kita ngebuka akun kita untuk bisnis. Meskipun kita pakai nama kita sendiri ya, itu bisa. Dan sebagai info juga, akun bisnis nggak bisa private ya. Jadi ya lucu juga,
kita pengen Instagraman, pengen kenalan sama orang, tapi akun kita private. Akun private hanya bisa di akun yang masih personal. Akun bisnis semua dibuka. Tentu tujuan kita tadi, kita ingin berteman, ingin menjalin sebanyak-banyaknya hubungan dengan calon konsumen kita ingin ditemukan sehingga kita perlu menggunakan akun bisnis. Nah, sampai di sini, pastikan teman-teman punya akun Instagram, pakai nama aja pribadi, misal nama saya, Ari Eko Prasetyo gitu ya. Atau bisa juga pakai nama teman-teman aja, username-nya juga sesuaikan nama panggilan teman-teman yang biasa kira-kira ketika ada yang ngelihat, wah ini ternyata si ibu ini, si bunda ini. Nah, jadi make it simple aja untuk di awal ini. Oke, sudah ya, lanjut. Kemudian, ini yang paling penting dan tidak semua orang membahas. 3 pilar pondasi di Instagram kalau kita mau terkenal, kalau kita mau viral, kalau kita mau follower kita banyak. Kita perlu menguasai 2 minimal dari 3 pondasi ini. Oke, apa itu Pak Ari? Nah, teman-teman perhatikan ya. Setidaknya akun-akun besar di Instagram itu punya 2 dari 3 hal ini. Yang pertama adalah konten. Jadi akun besar itu pasti kontennya bagus, itu pasti kontennya bermanfaat. Konten yang bermanfaat ini adalah pondasi pertama. Oke, itu pondasi pertama. Pondasi kedua, ini yang agak sedikit tidak mudah ya, yaitu personality atau kepribadian. Jadi kalau kepribadian kita tidak menarik, dalam tanda kutip ya, kita bukan artis, kemudian kita bukan orang yang sangat mencolok di sosial media gitu ya. Kan artis itu bisa jadi menarik karena tampilannya atau menarik karena sensasi-sensasinya, dan kita bukan seperti itu, maka yang kedua ini bisa jadi bukan pilihan kita. Tadi yang pertama apa? Konten yang bermanfaat. Yang kedua adalah personality atau kepribadian yang sangat mencolok, yang sangat menarik. Tapi jangan khawatir, ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah editing atau bagaimana cara kita menampilkan konten kita. Jadi teman-teman harus menguasai 2 dari 3. Dan ini yang nggak bisa langsung semalam langsung jadi ya. Kita perlu belajar, kita perlu sedikit demi sedikit. Ya, intinya terus aja mencoba sampai lebih baik, Saya ulangin lagi karena ini penting. Kita perlu menguasai 2 dari 3. Yang pertama, konten yang bermanfaat. Yang kedua, personality yang menonjol atau kepribadian yang sangat menarik. Menarik yang bagus maupun menarik yang enggak ya. Kemudian yang ketiga, editing yang bagus. Ketika kita nggak punya kepribadian yang sangat menonjol, pilihannya hanya konten dan editing. Nah, Pak Ari, saya cuma bisa bikin konten yang bermanfaat, editingnya saya belum bisa. Atau membuat tampilannya agar bagus, saya belum bisa. Gimana dong? Ya itu tadi ya. Kita harus memilih 2 antara 3. Dan jangan khawatir, editing itu bisa dipelajari. Makanya teman-teman, saya pikir kelas Canva itu jadi kayak kelas wajib ya, karena Canva itu mudah banget. Teman-teman bisa menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint untuk bikin konten. Oke, sekarang udah jelas nih. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Sebetulnya bebas sih, ketika teman-teman punya yakin bahwa personality teman-teman cukup menarik, tanpa editing pun sebenarnya nggak apa-apa. Contohnya siapa sih? Ya artis-artis itu ya. Artis-artis itu kan feed-nya berantakan, tapi followernya banyak. Karena apa? Kontennya bagus, personality-nya bagus. Atau kontennya jelek pun, misal kontennya sampah pun,
editing dan personality-nya menarik, sehingga ya dia memenuhi 2 dari 3. Apalagi kalau sudah punya 3-tiganya ya, pasti follower Instagramnya akan sangat banyak. Jadi sekarang mungkin saya izin menyimpulkan, kita perlu menguasai yang pertama bikin konten yang bagus, konten itu yang bermanfaat. Yang kedua, editing kita mesti proper. Makanya teman-teman penting buat belajar Canva, penting buat belajar misal pakai PowerPoint. Belajar mendesain itu penting. Gitu ya. Jadi PR juga nih buat teman-teman leader juga, gimana cara mengajarkan membuat konten. Jadi tidak selamanya hanya kupas-kupas aja. Kita perlu bikin konten yang yaitu tadi, mandiri ya. Isinya kita bikin sendiri sesuai keinginan kita. Tips yang bermanfaat. Yang kedua, editingnya juga harus proper. Kemudian kalau kita ngomongin algoritma, sebetulnya di awal ini nggak penting banget ya. Instagram itu ingin menampilkan sesuatu yang menarik buat usernya, sehingga dia bisa lama-lama di Instagram. Jadi kalau konten kita menarik, konten kita bermanfaat, dan orang berlama-lama di konten kita, kemungkinan konten kita itu bisa viral. Tapi kalau konten kita tulisannya terlalu banyak, tidak enak dilihat, warnanya tabrakan, dan orang kalau ngelihat tuh skip aja, ya itu nggak akan ditampilkan ke banyak orang. Simple, Instagram ingin orang berlama-lama scroll. Semakin enak dipandang konten kita, semakin viral. Semakin bermanfaat konten kita, semakin viral. Semakin tidak bagus konten kita, semakin tidak viral. Itu aja yang perlu kita pahami di awal ini. Saya nggak akan ngomong tentang bagaimana ini ditampilkan ke berapa orang, kemudian bagaimana dia tips trik khusus buat supaya bisa viral. Nggak penting. Yang penting itu kita perlu menampilkan sebuah konten yang bermanfaat, yang orang betah berlama-lama melihat konten kita. Balik lagi ke konten kita masing-masing. Kalau kita ngeliat ya, teman-teman ngeliat, sekarang buka Instagram, oke, terus buka Explore. Explore itu yang mana Pak Ari? Tekan tombol yang kaca pembesar. Begitu diklik, akan muncul sebuah post-post yang bagi Instagram itu menarik buat kita. Jadi bisa jadi isinya macam-macam. Isinya satu dan orang lain itu bakal berbeda-beda. Tergantung dia sering melihat konten apa. Biasanya, konten yang ada di Explore, saya nggak bilang biasanya sih, pasti konten yang ada di Explore itu punya 3 pilar fondasi ini. Bermanfaat, personality-nya mencolok, yang ketiga, editingnya bagus. Oke, sekarang teman-teman coret semua postingan yang berkaitan dengan artis. Jadi kalau ada Explore, yang artis itu jangan dilihat. Dicoret, diabaikan aja lah. Sisanya apa? Sisanya biasanya konten yang bermanfaat. Nah, tiru konten itu. Karena kita tidak bisa meniru kepribadian artis, kita tiru konten yang ada di Explore, yang sisanya yang bermanfaat. Biasanya bentuknya itu 2. Kalau nggak video, carousel. Carousel itu yang digeser-geser itu ya, yang ada banyak kayak presentasi gitu ya. Nah, sekarang memang yang paling viral adalah video dan carousel. Carousel lebih mudah dibuat karena ya kita bisa bikin beberapa gambar kayak presentasi aja di Canva, di PowerPoint, terus di-upload. Meskipun itu butuh effort ya dibanding satu picture aja. Tapi ternyata di Explore, carousel atau gambar yang digeser-geser itu lebih viral dibanding satu foto. Kemudian video itu lebih viral dibanding foto. Makanya kita perlu membuat sesuatu yang sekarang lagi sekarang yang lagi viral. Bisa jadi tahun depan konten yang viral itu beda formatnya. Tapi caranya yang tadi ya,
lihat explore, yang artis kita hilangkan, kita tidak lihat, sisanya kita perlu cek konten jenis apa yang viral. Misalnya carousel, ya udah carousel. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah ya belajar cara bikin konten yang disukai oleh banyak orang. Itu adalah cara paling mudah buat mengikuti algoritma Instagram. Oke, formula sukses di Instagram ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Jawaban saya adalah posting 100 konten pertama Anda di Instagram. Sekarang cek sudah posting berapa di Instagram yang bermanfaat. Jangan-jangan semua iklan. Pak Ari, saya mau restart, boleh. Silakan teman-teman kalau pengen restart boleh dari nol. Posting 100 konten pertama yang bermanfaat. Misal pengen bikin video, silahkan. Video unboxing misalnya. Misal pengen bikin carousel, 5 slide aja cukup. Kalau nggak perlu banyak-banyak, atau 3 slide aja cukup. Oke, Pak Ari, terus saya perlu posting sehari berapa kali? Ya, untuk awal-awal kita belajar posting 1 aja lah per hari. Yang paling mudah, kita posting 1 posting yang bermanfaat per hari. Oke, lebih mudah kan? Jadi nggak usah posting 2, 3, 5, posting 1 aja. Loh, saya jualannya gimana Pak Ari? Oke, di feed kita posting yang bermanfaat jualannya di story. Teman-teman bebas men-story Instagram, mau 5, mau 10, mau jadi kayak apa? Jahitan gitu ya. Saking banyaknya story kayak jahitan, kayak semut gitu ya. Itu boleh. Jualan di story. Kalau di feed, kasih konten yang bermanfaat 1 hari 1 aja. Nah, selanjutnya apa Pak Ari? Nah, selanjutnya setelah video ini nanti teman-teman akan saya kasih form. Di form itu nanti akan ada isian tentang pertanyaan dan tentang insight. Setelah teman-teman mengisi form, yang mengisi form akan ada link untuk join ke grup WA. Saya akan bikin grup WA. Grup WA itu bukan tempat diskusi, grup WA itu bukan tempat curhat, tempat ngobrol, karena diskusi udah ada di grup Telegram ya. Grup WA itu adalah grup konsisten posting. Makanya nanti di grup WA itu saya akan menantang teman-teman untuk posting 1 konten yang bermanfaat per hari selama 100 hari ke depan. Kalau yang nggak sampai 100 menyerah, yaitu sudah gugur berarti ya. Tapi kita akan bersama-sama bareng-bareng ngepost setiap hari 1 konten aja yang bermanfaat. Nanti kita akan cek misalnya, wah ini udah bagus, wah ini kurang. Nah, kita bisa saling menguatkan karena saya tahu banget ya, ketika kita melakukan sebuah perjalanan itu banyak temennya, itu akan lebih mudah dibanding sendirian. Apakah teman-teman siap untuk menerima tantangan saya? Oke, silahkan. Kalau masih bingung sama materi hari ini, diulang lagi dari awal. Begitu udah selesai, diisi Google Form-nya. Kita akan tanya jawab di grup diskusi, dan di Google Form akan ada link untuk ke grup 100 konsisten posting di Instagram. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Semoga materi yang agak banyak ini teman-teman bisa mencernanya ya, pelan-pelan saja, sedikit demi sedikit, dan kita akan diskusikan di grup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.